Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mayamin wa man tabi'ahum wa ihtada bihadihim min yawmin hada ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala jamaah majelis taklim dan Mustafa yang mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluangan waktu kita, ketulusan niat kita bersama-sama berzikir, berwirid, bertasbih, baca qasidah muntatil madih, dan mengaji menuntut ilmu. Apa yang menjadi niat kita, hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatul dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Nah, hadirin, mari kita lanjutkan taklim kita masih di dalam kitab Syarh al-Muqaddimah al-Hadramiyah al-Musamma bi Syarh Karim bi Syarh Masail at-Ta'lim karangan Asy-Syaikh Imam al-Allamah Syekh Al-Faqih Al-Muhaqqiq Sa'id bin Muhammad bin Abdul Bashir Ad-Dawani Al-Hadrami Asy-Syafi'i, di mana beliau mensyarahkan kitab Al-Mukhtasar Al-Kabir Al-Muqaddimah al-Hadramiyah karangan Al-Imam al-Allamah Bahrul Fahama Al-Alif Billah Abdullah bin Abdurrahman Ba'fadal bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Qahtani As-Sa'di Al-Mudhidi Al-Hadrami Al-Talimi. Nafa'anallahu bihima wa bi'ulumihima wa bikum bid-darin amin. Kita buka sampai pada faslun wa in kana al-ma'u qullatayn. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Faslun wa in kana al-ma'u qullatayn. وإذا كان الماء قلتين فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه ولو تغيرا يسيرا فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر أو بمسك أو بلورة تراب فلا والجاري كالراكد والقلتان أو 500 ركن بالبغدادي تقريبا ولا يضر نقصان رجلين ويضر نقصان أكثر وقدرهما بالمساحة بالمربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا وفي المدور كالبئر ذراعين عمقا وذراع أرضا وتحرم الطهارة بالماء المسبل للشرب والله أعلم
Masih dalam pelajaran kita kemarin tentang fasal wa in kana ma'u qullatain, dalam fikih apabila air itu sudah mencapai 2 kula. 2 kula ialah diukur dengan 500 titil kati Baghdad. Insyaallah nanti diterangkan di sini wa in kana ma'u qullatain, kalau kita ambil patokan 10 kali blek minyak tanah, itu sudah mencapai 2 kula. Apabila air suci mencapai 2 kula, fala yajuzu biwuqu'in najasati fihi, maka tidak menjadi najis dengan terkenanya sesuatu yang najis padanya, asal tidak merubah sifatnya air. Jatuh tanya kucing, tapi nggak berubah baunya, warnanya, rasanya, maka nggak najis air tadi. Ya kan? Beda sama air yang kurang dari 2 kula. Kalau kejatuhan najis, walaupun nggak bau, udah najis, ya kan? Nah di sini kecuali najis-najis yang dimakfu. Kalau air yang dibuang kurang dari 2 kula. Tapi kalau air yang nggak dimakfu, maka jadi najis. Illa in taghayyara ta'muhu, kecuali kalau sudah 2 kula tadi kemasukan najis, berubah rasanya, berubah warnanya, auriquhu atau baunya. Walau taghayyuran yasiran, walaupun perubahannya itu cuma sedikit, jadi najis. Tapi kalau nggak berubah sama sekali, nggak ada rasanya sama kayak air, baunya sama kayak air, begitu juga warnanya sama seperti air, maka tetap nggak najis walaupun kejatuhan najis kalau sudah nyampe 2 kula ya. Nah, ini. Fa in zala taghayyuruhu bi nafsihi aw bima'in tahura. Tapi kalau seandainya berubah kena najis, maka air tadi jadi najis. Tiba-tiba lama hilang najisnya. Ya kan hilang taghayyuru, perubahan dari itu air yang tadinya enggak najis tiba-tiba berubah warnanya, baunya jadi najis. Tiba-tiba hilang lagi. Yang namanya baunya, ada rasanya atau warnanya dari najis tadi itu dengan sendirinya perubahannya, bukan dibikin-bikin ya. Kalau dicampur kaporit atau hilang, kasih minyak wangi, jadi bukan. Jadi berubahnya dengan sendirinya, atau bimain, atau berubahnya dengan air yang ngalir-ngalir. Tiba-tiba berubah nih warnanya, kembali lagi seperti biasa, maka jadi tohur, jadi suci. Jadi hilang lagi jadi suci. Au bimiskin au budurati turabin, atau kalau seandainya air tadi itu najis, tiba-tiba dirubah baunya najis tadi itu dengan apa? Udurah, dengan misik, kasih bau wangi, atau dicampurin tanah biar baunya hilang, ya kan? Dikerukkan dengan bau tanah dan sebagainya, fala, maka itu tidak bisa menghilangkan najisnya. Paham ya? Tidak bisa menghilangkan najis karena bukan dengan sendirinya, bikin-bikin. Nah, sekarang sampai pada pembahasan kita wal jari karakin. Ya, air yang mengalir seperti air yang jim, yang tenang, yang menggenang, nggak mengalir. Karakin. Wal kullatani khamsumi'ati ritlin bil Baghdadi takriban. Dan ukuran 2 kula itu sama dengan 500 kati Baghdad, yang ukuran orang-orang Baghdad, yaitu kalau takriban kurang lebihnya. Fala yadurru nuqsanu ritlaini, tapi tidak menghilangkan kesucian air itu bila jumlahnya berkurang sedikit dari 2 kula. Kurang 2 kula, 500 cuma 488. Berarti kan kurang 2 kula. Maka air tadi itu masih, kalau seandainya di situ tidak dibilang madharat untuk menghilangkan kesuciannya, tetap masih dibilang suci. Tapi wa yadurru nuqsanu aktsara, dan bisa merusak kesuciannya bila 500 itu berkurang lebih dari 2 kula. 3 kula kurangnya, maka nggak bisa dibilang 2 kula, berarti kurang dari 2 kula. Tapi kalau kurang cuma 2 kati Baghdad aja, 2 ritil masih apa-apa. Kalau 500 kurangnya 3, berarti udah kurang dari 2 kula. Wa qadruhuma fil masahati bil murabba' dira'un wa rubun. 2 kula itu, ukuran 2 kula itu dalam apa, benda-benda yang segi 4. Segi 4 murabba' itu kalau diukur 2 kula itu dira'un wa rubun. Panjangnya katanya ulama dira' wa rubun. 1 hasta ditambah 1/4. Ditambah hasta 1/4. Itu baik tulan panjang, wa ardon lebar, wa umqan kedalaman. Jadi mau panjangnya semuanya dira' wa rubun, lebarnya dira' wa rubun, kedalamannya juga dira' wa rubun. Nah, itu wa rubun itu artinya 1/4 hasta kita.
Jadi itu kalau dipenuhi air segitu, persegi 4 dipenuhi air semacam, maka itu 2 bulan. Kalau ukuran hati Baghdad. Wafil mudawwar, dan kalau dalam benda-benda wadah-wadah yang bersifat bundar atau bulat, ya kan? Kalbi ini seperti sumur kan bundar, ya kan? Dira'aini umqan wa dira'un urwan wa dira'un arwan, ya. Kalau mau dibikin bulat, umpama mau diisi air, maka bulatannya itu mau dibilang 2 bulan apabila sudah mencapai 2 hasta. Jadi dari sini 2 kalinya ini, ya kan? Itu kedalamannya 2 kalinya diro, tapi diameternya cuman apa? Diroun, 1 diro. Ya, kalau dalamnya 2 diro, maka diameternya cuma 1 diro. Itu baru bisa dibilang 2 bulan kalau dalam benda-benda yang bersifat bulat atau bundar. Wa tahrumu taharatu bil ma'il musabbali lisyurbi, dan dihukumi haram, diharamkan bersuci dengan air yang sudah disiapkan atau disediakan untuk diminum. Air-air yang disiapkan buat minum dibuat taharah. Maka dalam kondisi kata ulama unasallihu darurat, maka jadi haram, ya. Itu kalau nggak darurat sih nggak apa-apa, ya kan? Kalau darurat nggak boleh air buat minum dibuat bersuci. Nanti giliran kita mau minum nggak ada air, ya kan, lebih berat kan? Padahal untuk bersuci masih ada yang namanya bertayamum menggantikan air, ya kan? Tapi kalau minum boleh nggak ganti pakai tanah? Ya? Minum kalau nggak ada air, masa bisa minum pakai tanah? Nggak mungkin kan? Makanya dihukumi haram. Kalau masih ada air buat minum, jangan dipakai buat bersuci dalam kondisi darurat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemarin ini sampai kita kepada waraqidu wal jari karraqid, ya. Artinya di sini wal jari karraqid wal ma'ul jari, ini maksud air yang mengalir itu dihukumi karraqid, ya kan? Bil hukmi, sama hukumnya seperti air yang menggenang, enggak mengalir. Al jari wa huwa man dafa'a fi munkhafidin aw mustawin. Yang dimaksud air yang mengalir itu adalah man dafa'a fi munkhafidin, ya. Mengalir yang mengucur pada tempat-tempat yang rendah. Biasanya air kalau mengalir kan agak turun baru turun mengalir gini kan, ya kan? Atau tempat-tempat yang mustawin, yang datar tapi kedorong air belakangnya, jadi mengalir. Itu namanya ngalir. Dibilang jari itu wahwa man dafa'a fi munkhafidin aw mustawin. Jadi yang mengucur pada tempat yang rendah atau yang murtafi, ya kan? Yang naik tapi kedorong sama yang belakang jadi naik, itu namanya ngalir. Wa illa, atau kalau tidak dikatakan wal jari, tapi bahwa ar-raqid, ya air yang menggenang, jadi berdiam, diam. Nah, nggak ada dorongan, nggak ada apa begitu, itu namanya ar-raqid. Nah, hukum seperti ini, mau air yang ngalir atau air yang diam, yang menggenang, itu dihukumi sama. Nah, kalau dia itu kurang dari 2 kula kejatuhan najis, maka jadi najis. Kecuali najis-najis yang dimaafin, ya, najis nyamuk, kemarin itu sih masih dimaafkan. Tapi kalau kurang dari 2 kula, kejatuhan tehnya kucing kurang dari 2 kula, maka jadi najis. Nah, di sini. Fi jami'i ahkamihi as-sabiqah. Jadi sama hukumnya air yang ngalir sama air yang menggenang, itu semua hukumnya apa? Yang tadi diceritakan tadi itu sama. Lakinil ibratu fil raqid bi majmu'il ma'. Akan tetapi yang penting adalah pada hukum air yang mengalir itu bi majmu'il ma', berkumpulnya air, ya kan? Kalau air yang raqid, yang menggenang, itu yang dibilang airnya kumpul, menggenang kan kumpul. Tapi kalau mengalir kan jalan, ya kan? Wa fil jari bil jariyati nafsiha. Adapun yang penting buat memahami air yang mengalir itu sesuatu yang mengalir pada dirinya, jadi ngalir kan. Pergi jalan gitu, namanya mengalir. Idil jarayatu wa in tawasalat hissan wa hiya mutafasilatul hukman. Nah, di sini diceritakan karena apa kalau disebut air ngalir sama air yang menggenang. Kalau air mengalir itu ada perbedaannya di sini. Al jarayat itu hukum air-air yang ngalir, jarayat. Jadi yang ngalir-ngalir banyak itu namanya jarayat. Kalau jariyah satu. Yang jarayat air-air yang ngalir walaupun tawassalat hissan, kelihatannya air tadi itu nyambung, ya kan? Air kalau ngalir kan nyambung semua kan, ya kan? Kalau dibilang kan sambung itu.
ngalir. Tapi kalau secara hissiyah kelihatannya, hissiyah itu kelihatan. Kalau ma'nawiyah yang nggak kelihatan. Sesuatu air yang ngalir yang kelihatan secara hissiyah itu kelihatannya nyambung, kelihatannya kan nyambung air kan. Namun dia mutafasilatul hukman, pada hukumnya, pada hakikatnya hasil air tadi itu berpisah. Berpisahnya di mana? Kullu jariyatin qalibatun lima amamaha. Karena setiap air yang ngalir itu nuntut kepada yang ada di depannya. Dia ngejar, jadi kan ngejar ke depan terus. Itu pada hakikatnya dia nggak putus. Dia ngejar ke depannya. Pisah dan tadi di sini ke sono. Walaupun kelihatannya nyambung kan, ya kan? Kalau secara hukumnya dia dibilang pisah. Apa? Qalibatun lima amamaha. Dia menuntut kepada yang ada di depannya. Namanya ngalir. Haribatun mimma waru'aha, di mana dia mengejar yang di depan dan meninggalkan yang di belakang. Ya kan, kalau namanya ngalir kan. Coba kalau kita taruh perahu-perahuan di situ. Asalnya di sini. Tadi kalau di sini dia tinggalin kan belakangan, kalau ditinggalin kan, terus mengejar ke depan kan, itu namanya ngalir. Jadi kalau hakikatnya air yang mengalir itu sebenarnya dia nggak nyambung, dia sudah putus sama yang belakang tapi ngejar yang depan terus jauh. Cuma kelihatannya nyambung terus. Nah ini salah satunya, itu makna mengalir. Fa in kanatil jariyatu kullatain, kalau seandainya air yang mengalir tadi itu mencapai 20, bi'an balaghahuma ab'adaha thalatha, di mana sudah mencapai 20 tadi itu, air tadi itu mempunyai 3 dimensi katanya. Ada 3 sisi ini maknanya. Katanya ulama fala tanjusu biwuqu'in najasati. Kalau sudah lewat dari titik 20, maka air tadi itu kena najis, asal nggak ngerubah bau warna rasanya, maka tidak menjadi najis dengan jatuhnya najis ke air tadi, ya kan? Fahiyya fala tanjusu biwuqu'in najasati fiha illa bitaghayyur. Kalau berubah maka najis, ya kan? Kalau ada berubah baunya najis. Wa illa, tapi kalau nggak berubah, wabil mulaqati, maka dihukumi apa? Dengan pertemuannya. Kalau nggak berubah, maka dia nggak najis. Ketemu, kena, maka najis. Nah di sini dikatakan falau waqa'a fihi najisun wa jara bi jarihi. Kalau seandainya air yang ngalir tadi itu kena kejatuhan tai ini, maka mohon maaf kotorannya manusia atau kotorannya binatang yang jalan di ya kan ngalir tuh. Ini air ini kecil ya, ini ngalir segini nih, kali kecil ini. Tapi jalan ini kan kotoran jalan, ya kan? Nah katanya ulama, kalau dia tadi kena yang najis terus mengalir pada yang kena tadi terus ngalir. Itu ada beberapa 3 pelajaran di sini bisa diambil. Katanya ulama, yang pertama yang kena air tadi itu, yang kena kotoran tadi najis. Karena kan sedikit kan kena kotoran najis kan. Jadi najis ini. Yang kena-kenanya. Wa in ghayyar, maka dikatakan falau waqa'a fihi najisun wa jara bi jadihi, maka dia dikatakan najis dan sudah dihukumi apa hadis mengalirnya tadi itu, ngalirnya tadi yang ngalir sama kotoran itu najis semua. Itu cuma najis karena bersama dia kan kurang dari 20 semua kan tuh. Itu yang kurang dari 20 kena najis semua. Kecuali nanti dia berkumpul di satu tempat yang gede lebih dari 20 belum. Nah, terus yang di 20 bulat tadi itu hilang najisnya. Paham? Tapi kalau masih ngalir dikit-dikit itu kita jangan butuh di situ, masih najis kena yang dialirin itu. Jadi kena cuma najis. Ya kan? Nah, itu dihukum. Dan ini apa biar tahu air yang namanya ngalir sama air yang apa tadi itu ar-ragid. Ar-ragid tadi kan bilang kan kalau kurang dari 2 kola walaupun menggenang jadi najis. Banyak tapi masih dialirin najis. Kalau masih belum berkumpul air tadi lebih dari 2 bulan. Ya kan? Wa maudhi'ul jariyatil ula, tempat yang diairi air yang pertama tadi sama kotoran najis yang pertama itu najisun, dia dihukumi najis, ya kan? Bihi wa in qalla, jika airnya masih sedikit kurang dari 2 bulan kena najisnya, kena air kencing itu. Air kan ngalir kencing. Ya kan? Berarti kan air kencing juga jalan kan?
Jadi semua yang kena itu semua jadi najis semua. Kecuali najis kecil itu berhenti di satu tempat yang gede, belum masuk itu, lah sudah lebih dari rokok, hilang, pokoknya najis hilang semua najis. Paham ya? Nah terus ngalir lagi ke arus-arus yang kecil-kecil, suci lagi nih. Wal atiyah, adapun air yang kedua yang dialiri naik najis tadi itu, yang kedua dari belakangnya tadi ngalir itu badaha hukmu ghusalatin najasah. Itu seperti yang kedua tadi yang ngalir ke belakangnya ini, yang belakangnya dihukumi sama apa tadi itu? Dihukumi seperti air yang dibasuh sama yang suci. Jadi yang tadi kena najis disiram sama air suci, setelah jadi dia tadi najisnya hilang, didorong sama air, ya kan? Usbur wasalah dua. Wa illam yajri bijarihi, walaupun nih airnya tadi ini umpama tadi ini kena najis, tapi dia nggak ngalir di situ, terus disiram sama yang itu, kena lama-lama kan? Nah, jadi sama aja dibilas sama air yang suci, jadi bersih. Jadi, karena ada dua kan, satu dua. Nah yang ketiga, kalau dia tadi itu berkumpul di satu tempat, blok lebih dari 2 kula, maka hilang najisnya. Ada 3 dimensi di sini dibilang hukum air yang najis yang kurang dari 2 kula sampai dia berkumpul pada satu tempat yang lebih dari 2 kula. Fa kullu jariyatin tamurru alaihi wa hiya dunal qullatain najisatun. Jadi setiap aliran-aliran yang dilalui sama kotoran najis tadi itu, sedangkan air yang dialiri sama kotoran tadi kurang dari 2 kula, maka semuanya jadinya najis. Semua jadi najis kalau masih dialiri dari kotoran ini, ya kan? Wa in tuddan nahru farahsa. Walaupun kali tadi itu dipanjangin sampai panjangnya lebih dari beberapa farsah. Beberapa farsah. Farsah itu namanya, kalau satu farsah itu ukuran panjang 8 kilo 3/4 mil. 8 kilo panjangnya itu kali, yang dialirin ini semuanya kurang dalam jadi najis. Tapi kalau sudah berkumpul di satu tempat yang lebih dari 2 kula, maka hilang najisnya. Paham? Jadi melihat airnya ada najis juga ada ngalir di sini. Kalau nggak ada ya suci. Tapi kalau ada kotoran najis tadi di situ, udah jangan timbul di situ. Kalau timbul makan kencing kayak kuat ini, ya kan? Walaupun nggak apa-apa, tapi kan najis semua. Itu panjangnya dari sini sampai ke Al-Hawi, najis semua, ya kan? Kecuali kalau ada kumpul di satu tempat yang gede, masuk di situ, airnya bersih, lah ada bau, suci di situ. Itu maknanya air yang dibilang najis. Hatta yajtami'u minhu kullatan bimahallin, sampai air tadi yang ngalir berkumpul di satu tempat, yang tempat itu sudah bisa dimasuki air lebih dari 2 kula di satu tempat, maka bisa menghilangkan najisnya. Paham ya? Wa bihi yulghas, makanya dengan cerita ini sampai ada teka-teki, ya kan? Kok bisa ya? Bi anna lana ma'an, kita ini punya air balagha alafan minal kilal, yang air itu sudah mencapai dari ribuan kula. Kalau dialir kan air kan kalau ngalir walaupun segini, tapi kalau ngalir dikumpulin kan bisa ribuan kula. Tapi kok bisa najis semuanya itu? Kan teka-teki kan? Lah kok bisa? Karena kurang dari 2 kula tadi itu dilewati najis. Karena kena najis kurang dari 2 kula, maka dihukumi najis walaupun nggak berubah. Ya kan? Nggak berubah bau, warna, rasanya. Tapi najis yang tidak dimaafkan ya, paham? Nah, ini hukumnya ini. Wal ma' wal jari karraqin, ya, sama seperti yang menggenang. Ada teka-teki yang sampai dibilang kita punya air yang sampai lebih dari ribuan kula, kok bisa najis? Najisun bi ghairi taghayyur, padahal dia nggak berubah, kok bisa? Ya karena jalannya itu kan kurang dari 2 kula yang jalan itu, kan? Nah kalau dia sudah kumpul di satu tempat, nah itu baru dihukumin di situ. Dibilang 2 kula. Kalau yang jalan kan segitu nggak bisa begitu segitu, ya kan? Begitu segitu kan sedikit, nggak lebih dari 2 kula. Itu kalau ada najis gitu dia. Nah sekarang wal kulatan, 2 kula itu ukurannya bagaimana? Kula itu wal kulatan 2 kula itu minimal ya, patokan minimal batasan air yang kalau kena najis nggak berubah maka dia nggak najis. Itu 2 kula batasannya minimalnya. Kalau kurang dari itu nggak bisa, nggak bisa menghilangkan najis. Nah ini khamsumi atiridlin bil Baghdadi takriban, yang dimasuk kula itu 500 ritil.
Kalau kita ini 500 galon, nah, umpama apa namanya kayak gayung, umpama 500 gayung, umpama kalau kita dari hati Baghdad, mungkin kalau Baghdad itu mungkin lebih gede dari ini kali retilnya, tapi 500 kalinya. Oh, belum sampai itu pas 2 pula. Kalau orang sono, nah, kita kan negara Indonesia ya, nggak pernah ngelihat hati Baghdad, pokoknya ukurannya seperti orang-orang Baghdad itu 500. Kalau kita bilang Retil Baghdad, nanti berangkat ke Baghdad, oh, nanya, ya nggak? Yang dibilang Retil Baghdad tuh kayak gimana, ditunjukin, nah seperti gini, literannya air, ya, atau literannya beras, itu segitu 1 liter. 500 itu maka menjadi 2 pula. Air isi 500 kali kayak gitu, jadi 2 pula. Nah, kalau menurut orang-orang Baghdad, orang Irak, takriban itu kurang lebih. Makna takriban itu kira-kira. Namanya kira-kira kan berarti apa? Kurang lebih kan? La tahdidan, bukan batas pas. Kalau tahdid itu batasan pas. Seperti kita ngukur batasnya zakat beras 3,5 liter, itu tahdid. Tahdid itu nggak boleh kurang dari itu. Tapi kalau takriban kurang lebih lah, ya kan? Bukan kurang lebih. Kalau ini air ini bisa dibilang kurang lebihnya segitu. Tapi fala yadru nuqsanu ritlain. Makanya kan nggak jadi masalah kalau cuma 500 itu kurang 2 liter, kurang 2 takar umpama. Enggak apa-apa. Karena apa? Kurang lebih kan? Kalau kurang segitu ya nggak apa-apa. Lebih ya, bolehlah lebih 1 liter itu 500. Namanya itu takriban. Tapi kalau tahdid itu pas. Umpamanya air penuh segini. Ini tahdid. Tapi kalau kurang lebih ada lebihnya dikit, ada kurangnya dikit, itu dibilang 1 gelas. Nah ini diukur kurang lebihnya takriban la tahdidan. Fala yajru nuqsanu ritlaini fa aqallu. Jadi tidak dibilang, katanya ulama, tidaklah menghilangkan kesuciannya bila jumlahnya kurang dari 2 pula. Kalau cuma kurang dari 2 pula, dari 500, itu masih dibilang tidak menghilangkan kesuciannya karena kotorannya, airnya kucing masuk gitu. Wah, ini cuma jumlahnya 488 ritil umpama Baghdad. Gimana? Bau nggak? Nggak bau. Rasanya nggak ada rasanya. Ya udah nggak apa-apa, suci. Paham? Karena kan tadi kan dibilang kalau cuma kurangnya cuma 2 liter nggak apa-apa. Tapi kalau kurangnya 3 liter, waduh, kalau 3 liter gimana? Bau nggak bau sih. Warnanya gimana? Ya warnanya juga nggak ada masalah. Wah, tetap najis. Karena apa? Kurangnya tadi 3. Paham? Itu batasannya minimalnya Pak Akal. Wa yadru nuqsanu aktar. Nah ini, maka katanya ulama, lawan katanya kalau tadi tidaklah menghilangkan kesuciannya, berarti kalau gini, kalau lebih dari 2 kilo ya dulu, berarti menghilangkan kesuciannya. Walaupun nggak merubah baunya, warnanya, rasanya. Berarti itu termasuk air yang sedikit karena kurang dari 2 kilo. Paham kira-kira? Wa yadru nuqsanu aktar minhuma. Jadi kalau kurang dari 2 kilo, apa artinya dimaksud kurang dari 2 pula ini? Kurang dari 2 retil dari 500 itu dihukumi kurang dari 2 pula. Artinya kurang dari lebih dari 2 pula, lebih dari 2 pula dari 500, maka jatuhnya dia bukan 2 pula. Paham ya? Dia jatuhnya air yang sedikit, dihukumi ma'u qali, bukan ma'ul qulatain, balagha qulatain. Kama fi Raudhah, sebagaimana diceritakan dalam kitab Ar-Raudhah karangan Imam Nawawi. Wa fi tahqiq, begitu juga di dalam kitab At-Tahqiq, kitab At-Tahqiq itu juga disebut la yadurru nafsun la yadharu bi nafsihi tafawutun fit taghyir. Tapi kalau ada yang bilang di dalam kitab At-Tahqiq, Tahqiq bilang enggak apa-apa kalau kurangnya lebih dari 2 pula sedikit 2 pulanya mungkin 2 pula setengah. Ini kalau dalam kitab Tahqiq. Asalnya ini tidak nampak dengan berkurangnya dari 2 retil lebih dikit itu perbedaan air. Amin. Ini katanya nggak berubah, kenapa ini baunya rasanya ini asal cuman dikit kurangnya. Umpama kelebihan dari 2 retil setengah masih dibilang nggak apa-apa. Jadi ada keringanan dikit kan berarti kan. Kalau di dalam kitab Ar-Raudhah nggak boleh lebih dari 2 retil, kurangnya dari 2 pula, maka dibilang air yang sedikit. Tapi kalau di sini masih diringanin dikit, nggak apa-apa deh. Ya
ya kan? Asal apa? Perubahannya nggak nampak gitu, dari najis tadi itu. Ada berubah nggak? Nggak ada berubah, nggak kelihatan. Nah, maka itu dihukumi masih suci. Wallahu a'lam bishawab. Qala ba'duhum, tapi sebagian ulama sufi yang ahli tahqiq yang benar-benar menekankan hukum ihtiyat. Ihtiyat itu takut kalau ini air ini dihukumi air najis, dia langsung dipikir penelitian, ya, diuji coba itu air. Coba ini airnya kucing, dimasukin air 2 kulak, lu coba ya, sih 2 kulak persis kan, dikulangi 2 liter, ambil lagi satunya, agak berubah. Begitu diambil lagi setengah liter, udah bau, ya kan? Berarti dihukumi najis. Itu sebagian ulama bilang wa qad ikhtubira fa wujida laini. Ini air yang 2 kula tadi itu sudah diuji coba, sudah diketahui dengan baik penelitian najis tidaknya. Kalau diambil lebih dari 2 liter maka sudah hilang kesuciannya. Jadi kita melihat yang sudah penelitian ini kan sudah ada apa namanya itu. Kalau di laboratorium itu sudah tes. Iya, sudah dicoba udah. Ya kan? Artinya diuji lagi bau. Dokter, baunya nih, bau kucing, baunya kucing dikit ya. Ada perubahannya kan? Air yang warnanya juga warna ada perubahan dikit, ya kan? Sudah. Walaupun taghayyurun yasir kan, perubahannya dikit tetap bisa dibilang naik. Tapi kalau tadi itu cuma dimasukin, diambil cuma dari obat sama masih ada. Berarti sudah ini yang jelas. Lebih bagus begitu aja, jangan lebih dari 2 liter itu aja. Kalau kurang 500 cuma 488 masih bisa, karena sudah uji coba. Kalau dicoba ulama lagi yang uji ya kan, udah benar udah. Saya ikuti, tapi katanya kati Baghdad. Nah kati Baghdad itu sama orang Indonesia sudah diukur. Yang ke Baghdad dulu dipakai itu kaleng black itu pas 10, subhanallah. Ya lebih 10 luber dikit lah. Ya sedikit masuk ke 10 itu luber dikit dari 20. Jadi kita sudah gak khawatir. Asal kalau seandainya 10 bag itu kita ambil gayung itu berapa ratus gayung habis itu. Kekurangan 2 gayung aja masih gak jadi masalah. Kalau 3 gayung ya jangan deh. Ya kan? Misalnya kata wallahu a'lam. Wa qadruhuma bil masahah. Dan 2 kula itu kalau mau diukur ukurannya masahah itu apa? Kasril mimnya misahah, mimnya dikasroh itu ad-dar'u dengan ukuran hasta, dar'u dirok ukuran hasta kita ya kan? Fil murabba dalam benda yang bersifat segi 4, murabba arba itu kan 4, bersifat segi 4. Nah ini kalau diukur dimasukin air segi 4, dirokun warubun itu ukurannya 1/4 dirok. Ini 1 dari sini ke sini 1 dirok ditambah 1/4-nya. Segininya lah. Ini kan segini setengah. Nah, separuhnya ini. Jadi dari sini ke sini umpama 60 ditambah 20 jadi berapa? 80 kayak gitu. Itu 80 dari segi tulan panjang, wa ardhon lebar, wa umqon kedalaman. Ini masuk di 4 nih. Ini panjang ke sini, lebar ke sini, kedalaman bawah ini. Itu sama. Ukurannya 80 atau diisi air. Semuanya itu 2 kula. Paham? Kalau diukur secara dirok ya, bil misahah apa fil murabba dirokun warukun mu'tadil bidira'il jadi al mu'tadil. Jadi maksudnya di sini ini diroknya manusia ya. Bidira'il adami, bukan diroknya unta. Diroknya unta begini subhanallah. Ya kan? Atau diroknya cuma apa namanya? Jerapah, subhanallah itu sih beda lagi. Diroknya manusia. Dan manusia yang normal, kan ada manusia ketinggian yang di atas normal. Tapi lewat sini aja jedot tuh palanya kosong. Ya kan? Dari tingginya. Atau orang yang apa kayak yang kecil segini itu manusia apa aja. Yang kecil itu kan bundar juga diroknya kan. Itu enggak masuk ukuran itu. Ya kan? Itu kan jarang orang-orang kayak gitu ya kan. Mungkin berapa ribu orang cuma ketemu 1 model begitu. Nah itu nggak diukur ya kan. Atau yang paling tinggi orang-orang tingginya 3 meter 2 meter masuk Allah. Nah itu sih nggak pakai diukur diroknya dia. Diukur yang diroknya antum-antum yang normal-normal begitu.
Nah itu kalau 1 diro ditambah 1/4-nya. Nah itu dalam, panjang, lebar sama segitu itu udah dibilang 2 kula. Paham ya? Batulan wa ardhon wa umqon. Kenapa kok bisa dibilang 500 kati Baghdad? Ya, katanya ulama, karena ukuran murabba itu dirobun wa rukun 1/4. Yang namanya hasta ikullun minatuni wal ardi wal umki khamsatu arba'i dira'in. Karena kalau dijumlahkan ya, kalau dijumlahkan di sini ini katanya ulama, panjang, lebar dan kedalaman itu semuanya tadi itu ada 5/4 diro. 5/4 diro. Ini panjang, lebar. Ya panjang kan segini 1, ya kan, terus 2, terus di bawahnya lagi 1, di dalamnya lagi 2, ya kan? Ya kan? Terus lebar sini 1, sini 2, dalamnya lagi 1, 2 jadi 4, ya kan? Terus tengah-tengahnya ini 1. Semua kan 1/4, jadi tambah. Jadi semuanya kalau dijumlahkan, panjangnya, lebarnya, sama kedalamannya, itu jumlahnya 5/4 diro. 5/4 diro. Ya. 5/4 diro ini katanya Al-Imam Sa'id bin Muhammad Ba'ali Bakhshi, dia sebagai sarah dari kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah, itu dia katakan fadrib khamsatat tuli fi khamsatil ardi, maka kalikan 5 panjangnya tadi itu dengan 5 lebarnya, maka akan menjadi yakunul hasilu khamsatan wa isyrina. Akan 5 dikali 5 jadi berapa? 25. Ya kan, 5 dari 25, maka hasilnya menjadi 25. 25 diro. Nah 25 diro tadi itu idribha fi khamsatil umki. Nah lalu dikalikan pada 5 kedalaman. Kedalaman sini, kedalaman sini, kedalaman sini, sama tengahnya kedalaman. Nah maka itu 5 dikali 5 maka menjadi apa? Berapa? Wa kullu rub'in. Nah setiap 1 rubuk itu 1 rubuknya tadi dari 1 diro kan ada 1/4-nya itu. Karena 5, jadi setiap 1 rubuknya itu menjadi, katanya ulama Allah salihun, yaqul hasilu mi'atan wa khamsina dira'an wa kullu rub'in yasa'u arba'atan. Setiap 1 diro itu akan memuat 4. Setiap 1 diro memuat 4 ritil. 4 ritil kati Baghdad itu setiap 1 diro. 1 diro fil mi'ati wal khamsati, maka dikalikan 125 dikali 4 maka menjadi 500. Ya kan? 500 kati Baghdad. Benar kan? Jadi kalau hitungan orang yang dari khawatirnya apa, dari detailnya masalah hukum dihitung. Benar dari mana ini? Katanya 500 kati Baghdad. Ternyata benar. Katanya 2 kulah itu diro'un barupun. Diro sama 1/4. Kalau ini ukuran beda 1/4, maka semuanya diro waruku itu semuanya menjadi 5/4, ya kan? 5/4 di setiap 1/4-nya mengandung 4 ritil 1/4-nya. Maka kalau dikalikan tadi itu 1/4 ditambah lagi 5 tadi dari semua ukuran panjang, ukuran kedalaman, ukuran lebar, maka menjadi 125 dikali 4. 125 kali 4 jadi 500. Pas ya? Hukumannya pas. Maka menjadi wal khamsatu wal ishrin tablughu khamsata mi'atin. Khamsata mi'atin apa ritlin. Jadi menjadi 500 kati Baghdad. Wa fil mudawwar. Nah, kalau dalam benda yang bersifat bulat, kalau tadi kan 1/4. Kalau benda yang bersifat bulat, kalbihri seperti bulatnya tadi itu sumur kan bulat tuh. Ya kan, kalau kita bikin sumur yang bulat, mau diisi air, bisa 2 kula kayak gimana? Itu diro'ani umqon. Apabila air tadi itu sudah masuk 2 kali panjangnya diro ini, 2 kali diro panjangnya di dalamnya, terus diameternya 1 diro, maka itu sudah 2 kula. Jadi panjangnya 2 kali diro, bukan 1/4 lagi 2 diro. 2 diro ditambah ke dalam diameternya cuma 1 diro. Itu maksud 2 kula dalam benda-benda yang bersifat bulat ya, atau bundar. Diro'ani umqon, bidro'in najjar atau bidro'in tajjar. Katanya ulama boleh dibaca tajjar atau najjar. Ini tajjar itu apa, orang Najrani, najjar apa Najron. Ya kan, itu orang-orang normal ya, tingginya juga nggak terlalu tinggi ya, orang-orang Indonesia gini lah, ya kan, pendek
pendeknya nggak terlalu pendek, normal, namanya mu'tadil. Wa huwa dhira'un walaupun biyadin mu'tadilin. Satu dhira' dengan 1/4. Jadi 1/4 hasta. Tapi dengan tangan yang mu'tadil. Wa dhira'un yadin ardon. Kalau satu tangan diameternya satu tangan, satu dhira' ini. Ini diameternya mau ke sini. Semua putaran namanya diameter ya. Ini bilang ardon bahwa baina ha'iti al-bi'ri min sa'ir jawanib. Ini bulat nih, ya kan? Ini bulat nih. Ini kalau mau dibilang ukurannya segini sama kan semua tuh. Muter-muter gini sama kan? Ya tuh, sama semua. Jadi semua sisi-sisinya bulatan ini kalau diukur cuma satu dhira'. Tapi ke dalamnya 2 dhira'. 2 dhira' bawah ini ini 2 dhira' di sini. Segini 1 dhira', ini 2. Nah, dalamnya segini, lebarnya cuma segini. Paham ya? Itu diukuri dari benda yang bersifat bulat. Nah, sekarang wa tahrumut thahara, hukum orang menggunakan air yang digunakan untuk minum, buat suci, buat bersuci, hukumnya haram. Haram. Yang namanya haram berarti apa? Nggak boleh, haram dosa. Ya kan? Bukan nggak boleh aja dosa, ya kan? Wa tahrumut thahara wa ghairuha min al-istimalat illa syurba. Jadi air dibuat minum. Ini ada air yang aqua ditaruh di situ tuh. Atau tempat minuman di sini, dipencet yang ada kerannya tuh buat minum. Kayak air apa namanya? Dispenser tuh, disiapin air minum. Ini air lagi kosong ini sekarang, ini lagi cuma kemarau. Cuman ada buat minum. Cuci pakai itu aja deh. Wudu haram. Paham ya? Tapi sah sholatnya sah. Paham? Kita pakai air wudu sah sholat kita. Cuman haram penggunaan airnya. Paham? Gimana aja? Jadi kayak gimana? Sholatnya sah, tapi gunakan airnya haram. Paham? Ya itu sholat pakai petinya orang gitu. Sholat pakai petinya orang nyolong, ya kan? Sholatnya sah, tapi nyolongnya haram gitu. Dan ini bukan cuma toharonya aja, katanya ulama munasolihun dibilang haram. Ya dia pakai gunakan air tadi itu. Selain dibuat toharo juga nggak boleh air tadi digunakan buat nyiram-nyiram. Kalau mau nyiram kembang nih, ini lagi gosok kemarau pakai air minum nggak boleh. Paham? Semua. Pokoknya lu haminat istimalat, penggunaan apa aja, buat nyuci sepeda deh, nyuci sepeda pakai air minum apa? Nggak boleh saat itu. Paham? Di saat air lagi susah ini jangan pakai guna-gunain air gituan deh, ya kan? Nggak boleh. Illa lisyurbi, kecuali buat minum aja boleh. Karena itu al-musabbal apa bisyurbi, cuma disediakan buat diminum, jadi boleh. Kalau buat minum boleh. Amin. Nah kalau dalam kondisi begitu bagaimana kita sekarang mau bersuci, mau wudu, atau kita lagi hadas besar, terus kita mau sholat, gimana caranya? Wa yajibut tayammumu bihadratihi. Jadi wajib tayamum deh. Jadi bukan lagi apa sunnah, wajib udah. Saat itu wajib tayamum udah. Haram pakai air itu, jadi wajib tayamum. Di hadratihi, saat kondisi seperti itu buat dirinya. Wa tasihhu, walaupun sah wudu masih bisa pakai air itu, mama digunakan masih wudu bisa. Wa tasihhu taharatu lakinna apa ma'al hurmah, dihukumi hukum haram. Sah sholatnya, cuman haram penggunaannya. Naudzubillah. Kenapa kok jadi sah? Ya karena sholat kan lain lagi, ya kan? Kayak itu sekarang apa, mohon maaf, puasa kan nggak boleh ngomongin orang kan, ya kan? Nggak boleh, mohon maaf, puasa nggak boleh mencium dengan nafsu, mama, ya kan? Itu kan sama aja kan? Atau menggibah orang, mencaci maki atau berkata dusta. Jadi puasa bohong, sah puasanya, tapi nilai puasanya nggak dapat pahala. Kan berarti apa tuh? Ya, tetap sih nggak punya utang puasa, namanya itu sah, berarti itu nggak gugur. Nah puasanya tetap itu masih menggugur puasanya, tapi tidak mengandung pahala. Kan sayang dia kan sayang kan haram. Kayak gini juga nih,
Jadi sholatnya sah, jadi nggak kodok nanti kalau mau mati nggak ada kodok, tapi nilai sholatmu nggak ada artinya gitu. Naudzubillah. Jadi udah dibilang nggak usah pakai air itu juga. Udah diringani sama Allah nyari susah, ya kan? Jangan, yang enak-enak aja udah. Nah, ini. Sawa'un dallat qarinatun ala annahu musabbalun lisyurbi. Jadi sama saja sesuatu yang menunjukkan apa praduga air tadi ini umpamanya bukan cuma air yang dibuat minum. Umpamanya ada air ditaruh di botol. Kita kan musim kemarau, praduga kita apa? Air apa aja? Airnya aqua gini nih, ini oasis. Itu kalau menurut kita buat apa coba? Ya kan? Kalau ditaruh di situ, ini praduga kita kan minum tetap kan? Waduh, ini kan bukan dimasukin di saya tahu di sini gimana, ini buat apa ini? Itu nggak boleh dipakai. Paham? Dalam kondisi lagi kemarau susah air itu, oh nggak apa-apa ini kan bukan buat minum, nggak boleh begitu, nggak boleh. Praduga sama aja, sawaun ya. Dalat yang menunjukkan qarina itu praduga. Ala annahu musabbalun, apakah ini air digunakan buat diminum atau buat apa? Seperti buat wudu nggak boleh. Paham? Itu jangan udah dalam kondisi gitu nggak usah. Atau air kal hawabi al maudu'a bituruk, bukan cuma yang ditaruh di rumah sini, yang di jalan-jalan. Ada kan orang wakaf air di jalan-jalan tuh, tapi ini buat minum, taruh jalan-jalan. Kalau di padang pasir banyak. Kalau di padang pasir kan karena Sahara panas kan, disiapin di pohon-pohon di mana-mana juga. Itu yang namanya al hawabi, jamak dari khabi'ah. Al-khawabi itu khabiah itu yang ditaruh di drum-drum. Ditaruh di drum-drum tujuannya buat diminum buat orang yang kehausan. Jadi kita nggak boleh pakai mentang-mentang di sini ada drum aku di sana, nggak boleh dipakai. Paham ya? Dibuat wudu. Ini kondisi lagi kemarau, ini mau pakai wudu lagi. Kalau orang-orang pas ada yang kehausan mau minum nggak ada gimana coba? Nah, dosa kita. Walaupun kita nggak haus sekarang, kenapa? Wa yahrumu, ya kan? Haram kalau itu tiba-tiba ada tawaqqa'a al-marra biha, terlintas di benak pikiran kita nanti ada orang yang kehausan mau minum nggak ada, ya kan? Nanti kalau ada orang haus pas minum nggak ada, anak dosa dia anak buat wudu, nggak boleh. Paham ya? Tapi kalau udah air banyak, kagak mungkin orang mau kehausan mau kemana-mana air, ya kan? Kan nggak ada pikiran kehausan, itu nggak apa-apa. Kita bisa bayangin sendiri deh, ya kita di Indonesia alhamdulillah masih banyak air, tapi kalau di Mekah di daerah sana itu kering, wah air kering susah, sumurnya aja kalau gali bisa 200 meter, susah. Wa yahrumu hamlu syai'in minhu ila mahallihi. Nggak boleh membawa air tadi itu. Kalau dia buat minum terus dia mau ambil lagi, mentang-mentang air kita di situ mau ambil satu buat jalanan dia ambil. Bawa pas satu galon dipenuhi bawa kabur, haram juga nggak boleh. Kecuali di darurat ini. Kalau darurat, ini anak mau perjalanan jauh, kalau anak nggak ambil air ini nanti di sana mati, nggak ada air. Nah itu pun juga menurut kadar kecukupannya aja. Harus menurut kadar kecukupannya. Kalau kiranya anak sampai sana itu habis airnya 1 galon, ya cukup 1 galon, nggak usah lebih dari 2 galon, nggak boleh lebih dari itu. Menurut perkiraan itu yang kira-kira cukup segitu, paham ya? Ini ambil segitu aja, nggak boleh lebih gitu. Kenapa? Nanti terlintas di benak pikiran kita, tiba-tiba ada orang yang kehausan, ka'antawaqqa al-marra biha aqsan, tiba-tiba orang mau ngambil airnya habis, ini ambil semuanya, dia mati kehausan gimana? Ya kan? Jadi ambil 2 galon, padahal kecukupan ini cuma 1 galon. Jadi ambil 2 galon, ternyata di sana masih butuh 1 mati karena itu dosa gitu. Serem ya. Jadi hukumnya sampai kayak gitu. Nah boleh, fayajuru, boleh kita ngambil, fayajuzu ayyahmila minhu lihajatihi. Kalau cuma sekedar hajat kebutuhannya. Ini anak buat minum itu hajat anak ini kira-kira 1 galon itu sampai sekolah. Ya udah ambil sebutuh itu. Paham ya? Fa in istaghna an syai'in minhu wajaba radduhu. Tapi kalau seandainya sampai di sana masih ada lebihnya, terus ente pulang masih bawa, dibalikin lagi di sini. Subhanallah. Nah itu wallahu a'lam bishawab. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyain?
Yang bisa dari bab yang pasal kelima ini tentang apa? Wa kana al-ma'u wa in kana al-ma'u qullatain. Jadi pasal apabila air sudah mencapai 2 bulan. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, jadi mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, kita bisa ambil ilmu hikmah dan insyaallah kita bisa mengamalkannya. Al-hadini ya Rabbul sallallahu alaihi wa sallam Nabi al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن الذكر إلى الساعة ومن الساعة إلى الخير